Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dokumen kurikulum 2013 terkait analisis dokumen SKL, KI, KD, dan IPK. Apa itu SKL? SKL adalah kriteria atau standar mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 domain, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini tentu saja diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajar di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini ada pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang kedua, kompetensi inti. KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Jadi, turunan hierarkial dari SKL adalah kompetensi inti. Dan ini ada di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya, rumusan KI ada 4, yaitu KI spiritual, KI 1, KI 2, KI sikap sosial, yang ketiga KI 3 terkait dengan kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Jadi setelah SKL, KI, lalu turunan kemudiannya adalah kompetensi dasar. KD adalah kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada KI. Jadi pada KD, ini dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran maupun pengalaman sesuai dengan KI. Di sini kita akan melihat ada muatan mata pelajaran. Dan ini akan dikembangkan tentu saja dalam proses pembelajaran atau yang kita sebut dengan direct instruction maupun indirect instruction. Selanjutnya untuk rumusan KD ada 4. KD 1 bicara tentang sikap spiritual, kemudian KD 2 bicara tentang sikap sosial, KD 3 bicara tentang pengetahuan, dan KD 4 keterampilan. Selanjutnya, IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK adalah kemampuan minimal yang tentu saja dapat diukur dan dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 1 dan KI 2 serta KD pada KI 3 dan KI 4. Jadi operasionalisasi dari terwujudnya SKL, KI itu adalah pada dan KD adalah pada IPK, ya. Selanjutnya, pengembangan IPK diawali dengan melakukan analisis muatan KD pada KI 1 dan KI 2 untuk mata pelajaran PAI dan budi pekerti, ya, dan PKN, sementara KD dari KI 3 dan KI 4 untuk mata pelajaran lainnya. Jadi untuk mata pelajaran sains, itu pengembangan KD dari KI 3 dan KI 4 pada mata pelajaran lainnya adalah pengembangan untuk proses pembelajaran yang kita sebut dengan direct teaching. Kegiatan analisis KD dimaksudkan tentu saja untuk menjamin arah keterlaksanaan pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Nah, fungsi indikator pencapaian kompetensi, dan ini merupakan ranah kreativitas guru, perlu memperhatikan. Yang pertama, mengembangkan, salah satu fungsinya mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, guru juga bisa mendesain kegiatan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi ini adalah bagian dari kreativitas guru untuk melakukan suatu pengembangan kurikulum. Kriteria IPK. IPK ini tentu saja disesuaikan dengan tingkat berkembangan berpikir peserta didik. Yang kedua, berkaitan dengan SKKD-nya. Dan yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat atau yang kita sebut life skills, ya. Harus dapat menunjukkan 3 domain, ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang selanjutnya adalah memperhatikan sumber belajar yang relevan, dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan dan dapat diamati. Jadi biasanya pada kriteria IPK menggunakan KKO atau kata kerja operasional, ya. Kategori indikator yang pertama adalah ada indikator kunci, ya. Apa itu indikator kunci? Indikator kunci adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Yang kedua, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang ada pada KD.
memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaiannya, dan dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi titik tekannya, IPK ini tertulis dalam pengembangan RPP, dan terlaksana dalam proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Yang kedua, ada indikator pendukung. Indikator pendukung adalah membantu peserta didik memahami indikator kunci. Biasanya disebut sebagai indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa dan berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Yang ketiga, ada indikator pengayaan. Tidak selalu harus ada, tetapi mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Dirumuskan oleh pendidik jika potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang lebih baik dari standar minimal KD. Ini adalah langkah analisis kompetensi dan pengembangan IPK. Yang pertama, mengutip pasangan KD sesuai dengan MAPEL. Yang kedua, memisahkan kemampuan berpikir, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif, Anda lihat nanti di KKO ataupun KKO pada KD-nya, akan terlihat masuk dimensi proses kognitif apa. Apakah C1, C2, sampai C6 misalnya. Kemudian dimensi pengetahuannya apakah faktual, prosedural, konseptual, dan metakognisi. Kemudian memperhatikan kemampuan berpikir yang terdapat pada kata kerja KD, KI3, dan KD KI4. Menjabarkan materi pokok ke dalam materi pembelajaran, ya. Kemudian mengembangkan IPK dengan cara menyesuaikan dimensi proses kognitif dengan dimensi pengetahuan, ya. Nah, untuk mengetahui KKO itu taksonomi Bloom telah memberikan satu fondasi konseptual bagaimana mengukur ketercapaian aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya, kita kenal dengan domain kognitif itu disebut sebagai kemampuan intelektual. Sementara psikomotorik dikaitkan dengan keterampilan fisik, ya. Kemudian domain afeksi itu dikaitkan dengan sikap, ya. Nah, di sini adalah KKO atau kata kerja operasional ranah kognitif menurut Bloom, Anderson, and Krathwohl yang revisi 2001. Anda lihat ranah kognitifnya dimulai dari level terendah mengingat, dan di sini terdapat kata kerja operasional yang relevan untuk mengingat. Demikian halnya untuk memahami, ya. Memahami itu KKO-nya biasanya menggunakan menjelaskan dan seterusnya. Menerapkan kata kerja operasional biasanya dengan istilah melaksanakan, mengimplementasikan. C4 atau menganalisis, KKO-nya biasa dengan kata-kata misalnya mendiagnosis, memerinci, mengevaluasi atau C5 ini KKO-nya mengkritik gitu ya, mendukung, memvalidasi. Sementara C6 itu KKO-nya mengkombinasi, merancang, merekonstruksi ya. Ada baiknya Anda menghafal untuk beberapa KKO sehingga memudahkan Anda nanti dalam memformulasikan IPK ya. Selanjutnya untuk ranah afeksi, ini ada 5 juga. A1 ini menerima, KKO-nya misalnya memilih, melanjutkan, dan seterusnya. Merespon ini A2, A3 ini menghargai, A4 mengorganisasi, A5 ini adalah mengkarakterisasi. Untuk KKO ranah psikomotorik, P1 misalnya mengikuti, menyalin, mengulangi, ya. Kemudian memanipulasi itu misalnya membuat kembali, membangun, melakukan presisi P3, artikulasi P4, dan P5 atau yang kita sebut dengan naturalisasi KKO-nya mendesain, menciptakan, dan mengelola. Ya. Baik, maka keterkaitan SKL, KI, KD, dan pembelajaran dapat dijelaskan seperti ini. Jadi hierarki dari standar kompetensi lulusan itu teroperasionalisasikan pada level kedua adalah kompetensi inti, kemudian level ketiga adalah pada kompetensi dasar, dan hierarki paling bawah adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, penyusunan IPK inilah yang akan mewarnai proses pembelajaran yang terjadi di kelas sehingga materi pembelajaran dapat terlaksana. Tentu saja, proses penilaian akan menjamin apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai atau belum dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dasar penilaian disesuaikan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Khusus untuk sikap itu
untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PKN itu masuk di dalam kegiatan pembelajaran, namun untuk penilaian non mata pelajaran PAI dan PKN itu ada dalam skema indirect teaching. Ini adalah contoh format IPK dari IPK ranah kognitif ya. Yang pertama Anda melihat ada pasangan KD di sini ya, ada KD3 dan KD4. Anda perhatikan di sini KD3-nya adalah menganalisis. Menganalisis ini KKO-nya levelnya adalah level 4 ya atau C4. Nah, kemudian Anda juga memperhatikan di aspek keterampilannya adalah menyajikan hasil observasi. Nah, kemudian pengembangan materi pokoknya Anda tentukan di sini ya, dilihat di sini levelnya konsepnya apa saja ya. Kemudian IPK-nya, bagaimana Anda mengembangkan IPK ya? Untuk dapat mencapai level menganalisis, maka diperlukan turunan tujuan-tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi yang lebih bawah. Misalnya, dimulai dari menyebutkan, mengidentifikasi, membedakan, menentukan, dan menguraikan. Ya, ini adalah salah satu contoh format dari IPK. Ya, baiklah, nanti kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.